I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Di sebuah desa di tepi hutan, tepat di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan dan sangat rajin bekerja. Jadi tidak heran lagi kalau banyak gadis yang sangat menyukainya. Selamat siang, Jaka Tarub. Apa kamu tidak lelah bekerja terus? Meskipun demikian, Jaka Tarub tidak berniat sama sekali untuk menikah. Ia lebih suka berburu dan menjelajah ke dalam hutan. Berburu seperti ini sangat menyenangkan. Jauh dari gadis-gadis desa yang menggangguku. Ketika Jaka Tarub ingin berburu rusa, ia malah berhenti di sebuah tepi sungai. Wah, untunglah ada sebuah sungai di sini. Rasanya aku haus sekali. Ketika Jaka Tarub berjalan ke arah sungai, ia malah mendengar sebuah suara seorang wanita. Hah? Suara siapa itu? Sambil mengendap-endap, Jaka Tarub menelusuri sungai dan mencari asal suara tersebut. Sepertinya itu suara gadis-gadis. Tapi, kenapa ada di tengah hutan begini? Ternyata suara tersebut berasal dari 7 gadis yang sedang mandi dan bermain di tepi sungai. Wah, semuanya cantik-cantik. Andai saja salah satunya adalah istriku. Jaka Tarub tidak tahu bahwa 7 gadis tersebut adalah bidadari dari kayangan yang seharusnya tidak bisa menikah. Jaka Tarub pun akhirnya berpikir dan mencari cara agar salah satu dari gadis tersebut bisa menjadi istrinya. Akhirnya, ia pun mendapat sebuah ide. Jika selendangnya aku curi, dia pasti kebingungan mencarinya. Dan kemudian, aku akan berpura-pura telah menemukan selendang tersebut. Jaka Tarub akhirnya mengambil sebuah selendang dari salah satu bidadari tersebut. Ia akhirnya membawa selendang itu pergi dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Sementara itu, para bidadari hendak kembali ke kayangan. Ada apa, Nawangwulan? Selendangku tidak ada. Tadi aku meletakkannya di atas batu bersama dengan selendang kalian. Tanpa selendang, bagaimana aku bisa terbang dan kembali ke kayangan? Oh tidak, matahari sudah akan terbenam. Kita harus segera kembali ke kayangan sekarang. Maafkan kami, Nawangwulan, tapi kami harus segera kembali ke kayangan. Kakak, jangan tinggalkan aku. Maafkan kami, Nawangwulan, dan jagalah dirimu baik-baik di sini. Para bidadari akhirnya bergegas kembali ke kayangan dan meninggalkan Nawangwulan sendirian. Nawangwulan terlihat sedih. Ia jadi tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya telah hilang. Karena bingung, Nawangwulan akhirnya menelusuri hutan dan menemukan rumah Jaka Tarub. Wah, itu salah satu gadis yang ada di sungai tadi. Ia pasti sedang mencari selendangnya. Ini adalah kesempatanku berpura-pura untuk menolongnya. Selamat sore gadis cantik. Kau terlihat nampak kebingungan. Apakah ada yang bisa aku bantu? Oh, wahai pemuda, aku adalah Nawangwulan. Sebenarnya, aku adalah bidadari dari kayangan. Namun, aku telah kehilangan selendangku. Jadi, aku tidak bisa kembali ke kayangan. Jaka Tarub terlihat sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa gadis tersebut adalah seorang bidadari. Apa? Jadi, gadis ini adalah bidadari. Selendangnya tidak akan aku kembalikan, supaya dia tidak bisa lagi kembali ke kayangan. Namaku Jaka Tarub. Sungguh malang sekali nasibmu, wahai gadis manis. Daripada kau bingung, lebih baik kau tinggal saja bersama diriku di sini. Baiklah Jaka. Terima kasih. Kau sungguh baik sekali. Nawangwulan akhirnya tinggal bersama Jaka Tarub dan
menjadi istrinya. Mereka akhirnya dikaruniai seorang gadis mungil dan lucu yang diberi nama Nawangsi. Mereka hidup dengan sederhana dan bahagia di setiap harinya. Namun, lama-kelamaan ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Jakataru, yaitu persediaan padi yang tidak pernah habis dan selalu memenuhi lumbung. Kenapa padi-padi ini seperti tidak pernah berkurang ya? Aneh sekali. Hingga suatu hari, Suamiku, aku akan hendak mencuci pakaian di pinggiran sungai sana sebentar. Dan kamu jangan lupa, tidak boleh membuka tutup tudung saji nasi yang sedang aku masak sekarang. Baiklah. sepeninggalan Nawang Wulan, karena rasa penasaran yang begitu kuat, Jakatarup akhirnya pergi ke arah dapur dan membuka tutup tudung saji nasi yang sedang dimasak istrinya. Sebenarnya apa isi di dalam tutup tudung saji nasi ini? Kenapa ia selalu melarangku untuk membukanya? Karena penasaran, akhirnya Jakatarup pun membuka tutup tudung saji nasi itu. Betapa terkejutnya ia karena hanya melihat sebuah biji padi di dalamnya. Wah, jadi istriku hanya memasak satu biji padi saja. Pantas saja lumbungku tidak pernah habis. Suamiku, kenapa kamu melanggar perintahku? Sebelum nasi itu matang, tidak boleh sama sekali ada manusia yang melihatnya. Akibat perbuatanmu ini, kesaktianku dalam menanak nasi jadi hilang. Maafkan aku istriku. Karena kesaktiannya telah hilang, kini Nawang Wulan harus benar-benar menumbuk padi sebelum dimasak. Aku capek sekali. Andai saja aku masih memiliki kesaktian. Sejak saat itu, padi di dalam lumbung terus berkurang dan hampir habis. Ketika di suatu pagi, Nawang Wulan ingin mengambil padi di lumbung, ia malah melihat suatu benda yang tidak asing bagi dirinya. Benda itu terlihat dari tumpukan padi yang terakhir. Betapa terkejutnya Nawang Wulan, karena itu adalah selendang yang selama ini dia cari. Ternyata selama ini suamiku yang menyembunyikan selendangku. Akhirnya Nawang Wulan bergegas menemui Jakatarup. Jakatarup, jadi selama ini kau telah menipu dan membohongi diriku. Tega sekali dirimu. Aku akan kembali ke kayangan sekarang. Hah? Apa? Jangan pergi. Jika kau pergi, bagaimana dengan nasib Nawangsi nanti? Walaupun aku tidak mengakui lagi dirimu sebagai suamiku, tapi Nawangsi tetaplah anakku. Aku akan sesekali kembali ke bumi dan untuk menyusuinya. Tidak, jangan pergi istriku. Jangan tinggalkan diriku. Demikianlah, akhirnya Nawang Wulan kembali ke kayangan, meninggalkan Jakatarup dan Nawangsi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita rakyat ini adalah jangan sesekali berbohong, karena kebohonganmu itu lama-lama pasti akan kebongkar dan merugikan dirimu sendiri.